Kamera dulu. Oke guys, balik lagi sama gue di channel gue Aru Planner. Kali ini hal yang spesial nih guys. Jadi nggak ada di mobil lagi ya, karena kebetulan gue lagi di ruangan khusus. Gue lagi ngobrol sama, nyebutnya apa nih? Om Pais apa Mas? Alvis aja dah. Alvis. Aha. Alvis. Ya. Nggak, soalnya bibir gue, lidah gue kan Sunda. Oh iya benar. Kadang suka susah. Mau Alvis juga nggak tahu. Alvis. Kali ini gue akan mengangkat masalah perencanaan keuangan buat anak-anak milenial, apalagi dalam keadaan kayak gini nih guys. Kira-kira Om Alvis ini pasti banyak masukan yang kita tanya nih. Kita coba korek aja deh. Oke, kita langsung aja nih. Boleh. Karena kayaknya penting juga buat gue nih, Pis. Nah, ya, ini kan sekarang kan dalam keadaan kayak gini kan anak-anak milenial juga mungkin juga bingung juga kan ya, Pis. Iya. Istilahnya dalam gini gue mesti ngapain gitu. Bergaya pun gue mau beli ini juga buat apa juga, orang gue nggak bisa keluar juga gitu. Iya benar. Akhirnya mereka juga mikir ke depan keuangannya kira-kira kayak gimana, orang tua gue apakah masih sanggup membiayai gue atau enggak gitu. Itu dia. Antara gue juga Betul. kerja pun mungkin ya belum ini banget lah, belum settle banget lah dengan gaji yang seininya. Benar. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang milenial generasi sekarang itu apa investasi apa sih yang yang pas lah gitu buat dia ke depan tuh? Ya. Sebetulnya ini fenomena sih, guys. Guys. Ini buat teman-teman yang mampir di YouTube-nya Om Arul nih. Sebenarnya memang kalau kondisi seperti ini tuh paling enak buat milenial. Sudah punya pekerjaan, udah punya penghasilan, belum ada tanggungan. Palingnya tanggungan buat orang tua ya, atau buat adik kalau ada adiknya yang lagi sekolah. Sama Tapi hobinya dia paling hobi. Nah, kondisi saat ini nih kayak COVID itu kan kita nggak bisa kemana-mana. Ya, artinya kita punya sebelumnya kita punya budget untuk nongkrong misalnya dalam sebulan itu bisa sampai 1 juta, itu bisa kita alihkan, ya kan? Kita nggak bisa keluar kemana-mana, mau holiday juga nggak bisa. Biasanya dalam 1 tahun teman-teman itu bisa 3 kali keluar daerah, ya katakan kita Jakarta, mau ke Lombok, mau ke Bali, mau ke Kalimantan atau kemana tempat-tempat yang hits itu nggak bisa gitu. Berarti kan ada uang lebih nih ya. Pasti yang ada tadi uang kita lebih, punya 1 budgeting. juta buat jalan-jalan ya bisa. Bingung nih duit negaranya, lebih baik diinvestasi kali ya. Cuman kan mereka pasti bingung nih. Ya, terus jadi uang itu sebetulnya ada banyak itu nggak cukup. Punya sedikit tapi cukup. Ngerti ya Om itu? Berarti Lu punya masalah banyak nih, pengelolaannya. ya punya banyak nggak cukup. Sedikit pun cukup gitu loh. Sebenarnya berarti ini cukup ya. Sebenarnya cukup. Cuma masalah pengelolaan berarti yang salah kan. Yang jadi masalah buat teman-teman milenial itu, saya masih milenial apa enggak sih? Adalah Masih kayaknya prioritasnya. Prioritas. Prioritasnya apa? Dulu tuh zaman saya baru masuk di pekerjaan itu, saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu anggapannya nih ya, yang udah baru masuk kerja itu untuk menikmati pekerjaannya dengan penghasilannya. Itu wajar karena kuliah berapa tahun, sekolah berapa tahun, kemudian tiba-tiba kerja udah dapat uang penghasilan gitu kan. sendiri, itu nikmat banget ya. Udah kerja ya meskipun 1 tahun itu oke lah gitu. Tapi teman-teman jangan terlena. Saya sempat terlena dulu. 5 tahun saya tuh poya-poya. Oh, uang itu nggak ada Uang tabungan itu ya. nggak mau beli apa tinggal pribadi beli. ya. Bener. Sama Mau beli sih. apa tinggal beli. Mau lihat itu jalan ke mall, wah gue mau beli itu ambil gitu. Jadi Iya, nggak iya, ada bener. mikir kemana-mana. Pokoknya gue seneng aja gitu. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu. Jadi bener-bener fokusin dulu. Menikmati hidup boleh gitu kan. Saya baru kerja nih, nikmati dulu deh setahun 2 tahun, maksimal 2 tahun aja. Setelah itu dana penghasilan itu kita mulai atur satu persatu. Contoh nih buat teman-teman yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar yang bekerja di sini nih. Contoh di Jakarta, dari Sumatera, dari Jawa, dari mana aja. Ngekos di Jakarta itu mulai dari 1 juta. Ya kan, 1 juta itu kosongan, ya kan? Tanpa ada AC ya, tanpa ada AC, tanpa ada lemari, cuma ada tempat kasur. tidur, kasur. Itu pun kasur buluk ya. Nah, naik lagi ke tingkat yang ya kita kan kalau anak muda itu pokoknya gue nyari kenyamanan. Itu fitrahnya kita ya, nyari kenyamanan. Dan kegayaan. Iya, tempatnya juga lokasi. Kenapa lokasi? Mau ke mall deket, mau nongkrong deket, mau ke kafe deket, ke kantor juga deket. Semakin fasilitas di tempat itu lengkap, pasti harganya tinggi. Ya, benar. Minimal 2.500.000 non AC.
Ya buat anak sultan boleh lah ya, 2,5-3 juta atau kayaknya lebih anak sultan mah. Atau anak-anak yang punya penghasilan yang besar Ya. gitu kan ya, di atas rata-rata anak karyawan baru diterima gitu. Apartemen ini kali subsidi. Apartemen juga sebulan itu Om, gue yang enak menganggilnya Om ya, tua banget ya. Emang iya sih. Jadi apartemen itu pun 1 bulan itu bisa 4 juta ada. Oh, 1 bulan ya? 1 bulan di Jakarta Itu Pusat itu yang ada. pada subsidi atau yang Studio. Oh, studio. Iya biasa, yang apartemen biasa lah di daerah-daerah yang di Jakarta Pusat ini dekat sini juga ada yang 4 juta itu. Jadi penghasilan bisa jadi 8 juta. Sekarang jangan salah, beda sama Om dulu tuh. Baru lulus kuliah dapat pekerjaan, sekarang dia bekerja di satu perusahaan swasta, baru masuk aja dia bisa 8 juta atau 9 juta. Bener, jauh banget sih. Om sampai berapa tahun dapatnya segitu? Ini lebih dari 5 Iya tahun. kan? Karena dulu kurs dolar juga emang lagi ini juga rupiah kan. Lagi Jadi dari nominal segitu tuh kita bisa alokasikan nih. Saya punya rumah kontrakan atau kosan dalam sebulan saya let's say 3 juta. Itu udah yang fasilitas yang premium ya, buat anak-anak nongkrong ya, anak-anak hits itu 3 juta, 3,5 juta itu udah sangat bagus. Let's say kita bilang 2 juta lah. 2 juta ya, 2 juta. Kita hitung-hitungan nih. 2 juta sebulan untuk kosan. kalau ini ceritanya dengan penghasilan yang berapa nih kira-kira? Ya, let's say Kita nih. kata 6 juta lah. Oh, misalnya penghasilan 6 gue 6 buat juta. teman-teman. Saya yakin nih, Iya. teman-teman pasti 6 juta tuh Oke. udah di kantong. Oke, Ya berarti kan? kan penghasilan sebulan 6 juta. Ya. Oke, pertama Buat kosan 2 juta. itu 2 juta. Ya. Oke, tinggal 4 juta. 4 juta. Makan mungkin sebulan 1 juta sampai 1,5 Ya. juta. Oke, udah Oke, kepotong 1,5. potong itu tuh makanan pokok tuh. Nah. Transportasi 500.000. Iya, udah 4 juta. 4 juta. Tinggal 2 Sisanya juta 2 ya. juta. Nah, 2 juta ini mungkin bisa jadi kalian mau refreshing, mau jalan-jalan, mungkin tidak setiap bulan, ya kan? Itu bisa diambil 1 juta aja. Yap. Mau nongkrong, mau beli baju, mau beli apa itu boleh. Itu buat Sisa kesenangan 1 kita ya, 1 juta gitu ya. kan ya. Sisa Oke. 1 juta. Ada kalanya, faktanya adalah 1 juta ini tuh lenyap. Lenyap tanpa bekas. Jadi sebulan itu 8 juta itu atau 6 juta itu sudah habis ya. Nah itu tuh kalau hari normal ya. Nah sekarang nongkrong nggak ada, hemat 1 juta. Ya. Ke mall juga nggak ada, nggak ada yang mau dilihat. Wah, gue mau beli baju nggak ada, hemat 2 juta. Walaupun dia bisa beli baju, dia nggak mungkin dipakai di rumah kan, buat apa juga ya? Buat apa? Banyak baju sebenarnya juga masih bisa padu padan. Nanti ada di sesi khusus ya untuk fashion ya. Iya benar. Kita nanti episode yang lain ya. Ya, nah itu hemat 2 juta lebih kurang. Sekarang pertanyaannya, dari total yang tadi kita sebutin, total 6 juta itu apa saja yang sudah teman-teman persiapkan untuk pribadi diri kita, masa depan kita? Yang pertama, aku akan tanya. Biasanya teman-teman yang bertanya itu, kamu sudah punya planning untuk kepemilikan hunian pribadi nggak? Tapi gini, untuk anak milenial apakah udah kepikiran gitu? Nah itu dia. Anak milenial saat ini mesti punya rumah. Mesti punya rumah. Itu pertama kali harus punya rumah. Apakah emang udah trennya udah berubah sebenarnya? Kalau dibilang trennya berubah sih, apakah dalam keadaan kayak gini juga akhirnya sebenarnya kita memanfaatkan momen. Oh iya. Tapi pesan dari orang tua sih dulu, lu harus punya rumah. Iya, benar. Gitu, harus punya rumah dulu gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman mau punya rumah tuh mulai dari sekarang. Kenapa? Harganya tiap tahun akan naik. Harga naik hari Senin depan. Senin harga naik, bisa jadi. Biasanya kalau rumah, emang kalau rumah itu sih salah satu investasi yang cepat banget ya. Tapi dengan harga kan injal ya, rumah itu kan harganya lumayan ya. Nah gimana sih caranya nih si milenial gini. Dengan gue cuma 2 juta, gimana gue caranya? Kenapa tadi gue hitung-hitung dari uang 6 juta itu apa aja yang harus kita lakukan? Nah, kita baru masuk ke investasi. Tadi kita punya 2 juta untuk rumah kos aja. 2 juta, kemudian 1 juta untuk makan. Kalau dihitung-hitung bolak-balik teman-teman itu juga akan menghabiskan lebih dari, ingat satu lagi, setiap tahun kontrakan itu atau rumah kos itu akan naik. Oh iya, benar. Naik 200.000, naik 300.000. Bayangkan kalau 5 tahun kita ngekos, berapa juta? Udah berapa kita? Ini. Satu lagi teman-teman, kalau kita ngekos itu sebetulnya kita hanya membeli fasilitas sesaat, tapi kita tidak pernah memilikinya.
Karena sewa jatuhnya. Sewa. Ya. Hanya memiliki fasilitas sesaat. Tidak memiliki tempatnya. Betul. Jadi ketika teman-teman itu sudah tidak ngekos lagi nanti menyesal. Pasti akan menyesal. Ya rugi kan bertahun-tahun di situ, harusnya gue bisa beli yang punya gue, milik gue ternyata. Nah, ini dia nih. Jadi Om, kita harus coba berpikir mulai dari sekarang gimana caranya kita bisa mendapatkan rumah. Nggak perlu besar-besar, tipe kecil aja nggak apa-apa. Yang penting kita punya rumah. Ya. Misalnya sekarang kita cari tempat yang tidak perlu lah di tengah kota banget ya. Tapi Mungkin emang kita susah juga di tengah kota ya. Iya, itu harganya udah enak. Udah. Pasti akan di pinggir kota ya. Mulailah kita cari rumah-rumah yang ada di pinggiran kota dulu. Jangan pikirkan bagaimana susahnya transportasi. Jangan manja. Karena aku menganggap bahwa setiap kemudahan itu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ya, setuju. Gitu, pasti ada yang akan dikorbankan. Jadi mulailah dari sekarang merencanakan memiliki satu rumah tinggal untuk diri sendiri. Tidak perlu banyak bagus-bagus, nggak perlu. Tapi itu istilahnya untuk ditinggal atau hanya untuk investasi? Untuk ditinggal dulu. Oh, ditinggal. Investasi itu nanti kita sebut, kalau saya sebut rumah itu sebagai tempat tinggal aset pertama, ini kita sebut aset pertama. Aset kedua, mau rumah, mau tanah, mau bangunan, itu baru sebut investasi. Oh iya, Gitu. oke. Kenapa? Karena dari rumah kedua ketiga itu nanti kita akan dapat return kalau kita kelola dengan baik. Contoh dikontrakin, dibangun tanahnya untuk kos-kosan. Nah, itu baru investasi. Oh, berarti itu rumah itu emang buat kebutuhan primer dulu ya? Iya, Untuk di awal ya? betul. Nah, jadi kita punya dulu nih satu rumah untuk kita tinggali. Mau itu kita mau itu kita kepemilikannya nyicil di KPR, tidak apa-apa, itu punya kita. Iya. Dibanding kita harus 5 tahun sewa tapi kita tidak memilikinya. Oke. Gitu. Nah, teman-teman, mulailah untuk sekarang mencari rumah dengan sesuai dengan kebutuhan, ya. kemampuan. 2 gitu juta ya. itu kayaknya sudah punya deh. Tinggal Oh, teman-teman udah bisa ya? sudah bisa. Tinggal teman-teman nanti pikirkan adalah gimana dengan down payment-nya. DP-nya biasanya 20% atau 10%. Dari harga rumah. Dari harga rumah. Nah, itu bolehlah nanti komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua gitu. Setidaknya punya dulu nih. Down payment-nya dulu. Let's say 30 juta. Ya insya Allah kalau orang tua pasti akan support anaknya dong. Iya. Ya Nah, kan? oke lah, misalnya 30 juta dari orang tua yang punya. Iya. Kalau misalnya, oke lah, dia nggak ada orang tua yang bisa diandelin misalnya ya dengan ini. Kalau kita minjem lagi ke bank untuk DP atau gimana tuh? Kalau minjem ke bank sebetulnya bank itu akan memberikan pinjaman sesuai dengan harga ya, sesuai dengan harga di luar DP. Jadi bagaimanapun caranya, teman-teman juga bisa konsultasi dulu dengan keluarga, boleh pinjam dulu dalam beberapa tahun gitu kan. Itu Tapi sebetulnya intinya bisa. pokoknya usahain dulu dulu DP gitu. ya. DP dulu Oke. ada. Ya setidaknya kadang ada dilema, gue nggak bisa nge-DP nih gitu kan. Gue nggak bisa nge-DP nih. Ada Nah, itu kok gimana properti tuh? yang memang DP-nya boleh dicicil. Oh ada ya? Ada Berarti bisa properti ya? yang seperti Wah, itu gitu. Itu tuh penting tuh guys untuk anak-anak ini. Jadi nggak perlu takut lah. Pokoknya semua jalan pasti ada ya kalau Iya, mau niat. kalau ada niat gitu. Nah, itu boleh. Nah, kita sudah punya rumah nih. Punya rumah dan nggak apa-apa, sederhana, belum ada isinya yang lengkap, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah punya kita. Saya akan lebih merasa pride saya ada ketika saya punya aset pertama saya. Gitu. Jalannya, jauh nih rumah gue dari ini. Ya nggak apa-apa. Ya udah pikirin lah. Ini punya kita loh. Iya. Rumah rumah gue lu nggak punya rumah gitu kan ya. Ya gitu. Kalau mau nyombong sama teman sendiri juga nggak apa-apa sih ya. Kita punya rumah kok, punya kita sendiri gitu. Daripada lo juga deket nyata rumah masih rumah orang tua kan. Betul. Nah, itu Lebih yang dibanggain pertama. lagi kan. Ketika kita punya itu ya cicilan 2 juta sebulan juga dengan gaji 6 juta itu masih oke. Masih aman buat ini ya. Iya. Beli rumah ya. Tinggal nanti tipsnya sih kalau kita mau KPR ya perhatikan juga rumahnya nanti apakah perlu direnovasi atau tidak, ada penambahan ini itu atau tidak. Tapi menurut saya kalau rumah pertama itu tidak perlu dulu lah direnovasi, mau bangun apa di belakang nanti aja. Yang penting kita punya dulu ya. Punya dulu, bisa tinggal di situ, cukup untuk hidup kita. Oke. Terus yang kedua apa? Pertanyaannya. Enggak, kita di pembahasan masalahnya kan investasi apa nih anak milenial. Investasinya. Tapi memang sebenarnya kan banyak kan selain rumah tadi mungkin ada apa emas atau lain-lainnya. Iya. Tapi memang itu akan kita ini di episode berikutnya. Tapi paling nggak teman-teman nih guys udah paling nggak punya pemikiran ini. Oh iya berarti gue dengan gaji gitu bener juga daripada gue nggak kos.
Iya. mendingan gue beli rumah dulu. Beli rumah dulu. Kayaknya emang untuk awal kayaknya Atau emang boleh itu dibalik sebenarnya. sih. Atau boleh dibalik. Misalnya sedikit lagi. Kalau misalnya rumah belum sanggup, nggak apa-apa dari dana yang kita punya setiap bulan itu gajinya kita cicil emas. Oh, cicil emas ya. Itu alternatif Iya. kedua ya. Alternatif kedua. Kenapa cicil emas itu ketika kita nyicil 2 tahun atau 3 tahun itu bisa jadi DP. Oh iya. Ya enggak? Ya. Benar. Jadi ketika Gitu. tadi masalahnya DP nggak bisa kita pinjam dari orang tua atau apa, oh mungkin itu dia awalnya. Cicil dulu gitu ya. mas ya. Emas Oke. itu harganya akan tetap naik setiap tahun. 2 gram, 3 gram, sih nggak apa-apa, 5 gram, 10 gram, atau kalau bisa sanggup kita bisa alokasikan aja dulu 2 juta misalnya untuk cicil emas. Kita dapat emasnya 3 tahun kemudian kita baru bisa DP. Bisa DP. Tuh, yang penting punya dulu. Oke. Nggak usah gengsi guys. Nah ini masukan penting banget sih istilahnya. Ini sebenarnya memang kita baru membahas masalah bayangan investasi apa yang kita ingin Iya. sebenarnya kan. Cuman sebenarnya banyak nih, cuman itu nanti akan episode yang lain ya. Iya. Kayak gitu ya Om. Banyak nanti investasi-investasi yang gampang Nah, ya. paling nggak kita ngebuka dulu lah pikiran kita tuh supaya ya udahlah ini zamannya udah nggak perlu bergaya-gaya lagi, zamannya nggak perlu Iya. poya-poya lagi. Bener. Ya emang harus ke depannya mikir ke depan kita mau kayak gimana, karena zaman kayaknya perubahannya semakin cepat dan nggak jelas kadang-kadang Iya, gitu kan. bener, Kalau bener. kita nggak punya pegangan, ya kita mau jadi apa guys? Ingat guys, lu kalau udah punya rumah, lu bisa bikin usaha di rumah lu sendiri. Nah, benar. Oke sih. Oke guys, mungkin kita akan lebih detail lagi di episode berikutnya. Terus saksikan aja channel kita nanti juga dengan Om Alex lagi atau dengan yang lainnya. Ya. Jangan lupa di subscribe, di like, kalau perlu isi komen. Ya, apa sih kira-kira teman-teman apa sih yang mau ditanyain? Nanti kita bikin di episode lain. Oke, gitu aja. Om Alex, makasih. Thank you. Atas masukannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke, see you. Bye.